Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Apriani Purba dari kelas 10 TITL 2. Di sini saya akan mengerjakan poin-poin dalam sejarah penting. 1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ilmu sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang waktu. Ilmuwan sosial bernama John Galtung dalam 1966 berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu diakronis atau diakronis, dan ilmu sosial lainnya adalah ilmu dinkronis. Sebagai contoh penelitian sejarah, diakronis adalah perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura 1850 sampai 1400. Karya Dr. Kuntowijoyo, Sejarah Industri Minyak Sumatera Utara 1896 sampai 1940. Karya Dr. Bambang Purwanto, serta masih banyak contoh karya-karya lainnya dari ahli sejarah Indonesia. 2. Perhatikan kedua contoh tersebut. Rentang waktu dari 1850 sampai 1940 pada contoh pertama dan dari tahun 1896 sampai 1940 pada contoh kedua menunjukkan rentang waktu yang panjang tetapi terbatas pada ruang, yaitu hanya wilayah Madura pada contoh 1 dan wilayah-wilayah Sumatera Utara pada contoh kedua. Hal inilah yang membedakan dari penelitian ilmu sosial yang sinkronis seperti sosiologi, ilmu politik, antropologi, ilmu ekonomi. Ilmu sinkron adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas pada ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Perubahan sosial dan perkelahian politik yang menjelaskan perubahan sosial pada masyarakat suku Tenggaran di Jawa. Mari kita bandingkan perbedaannya sehingga kalian memahami lebih jelas. Ilmu sejarah menekankan diakronis, sementara itu ilmu lainnya menekankan sinkronis. 3. Berdasarkan dua perbandingan tersebut, dapatkah kalian memahami bahwa ilmu sejarah itu diakronis yang menjelaskan berbagai peristiwa masa lalu dalam rentang waktu yang panjang? Sebagai ilmu yang diakronis, ilmu sejarah menekankan proses dan dinamika suatu peristiwa di masa lalu berdasarkan perkembangan, perubahan, kesinambungan, dan pengulangan. 4. Sebagai ilmu diakronis, menurut Z 2018, ilmu sejarah menjelaskan perubahan dalam lintasan waktu yang disampaikan secara berurutan dari waktu yang paling awal hingga yang paling akhir. Akhirnya, ilmu sejarah diakronis disampaikan secara kronologis. Kronologi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yaitu chronos, yang berarti waktu. Merujuk Kamus Merriam-Webster, kronologi adalah pengatur atau organisasian setiap peristiwa dalam aturan kejadian. 5. Apabila kalian memperhatikan buku-buku sejarah, majalah, koran, ataupun aplikasi media daring yang membuat konten sejarah, peristiwa bersejarah disampaikan secara kronologis. Dalam konten tersebut, kronologis memaparkan urutan berbagai kejadian penting yang membentuk suatu peristiwa bersejarah. 6. Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai masanya dalam satu periode. Periodisasi dalam sejarah berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh sejarawan. Sebagai contoh periodisasi berdasarkan waktu adalah masa praksara dan masa aksara. Pembeda dari kedua periodisasi ini adalah waktu ketika manusia telah mengenal tulisan atau belum. Menurut Kuntowijoyo 2008, sejarawan membuat waktu yang terus bergerak agar mudah dipahami dengan pembagian dalam babak-babak periode-periode tertentu. Pengaplikasifikasian atas waktu pada contoh di atas adalah periodisasi. 7. Tujuan dari periodisasi adalah untuk memudahkan memahami suatu peristiwa berdasarkan dalam bentuk rentang periodisasi sejarah Indonesia yang dilakukan oleh sejarah Taufik Abdullah pada karyanya Indonesia dalam Arus Sejarah adalah
Persejarah kerajaan Hindu-Buddha, kedatangan dan peradaban Islam, kolonialisasi dan perlawanan, masa pergerakan kebangsaan, perang dan revolusi, pasca revolusi, Orde Baru dan reformasi.